Deh, gimana nih? Kok saya bisa begini ya? Sebenarnya di mana letak kekeliruan saya? Saya tidak salah kok menggunakan RPP ini. Ayo, Pak Ena lagi mikirin apa? Awas loh, kerasukan karena malam terus. Ah, Pak Romi ada-ada aja. Iya nih Pak. Oh iya Pak, Pak Romi ada waktu tidak saat ini? Saya ingin diskusi nih. Boleh. Ada hal apa ini Pak yang perlu kita diskusikan? Iya nih Pak. Tapi tidak mengapa nih jika memakan banyak waktu. Pak Enal kan sudah sering diskusi dengan saya. Tidak mengapa kok. Saat ini saya juga lagi free tugas kok. Baik Pak Romi, terima kasih ya atas waktunya. Nah, Pak Enal, apa nih yang saya bisa bantukan? Nampaknya serius sekali nih. Iya nih Pak Romi. Baik, Pak Enal. Oh iya, rencana diskusi kita kali ini tentang apa ya Pak? Saya kok melihat Pak Enal kayaknya semacam bingung, banyak nggak fokusnya hari ini, semacam kurang bersemangat gitu. Sebenarnya saya ingin mencari solusi atas permasalahan saya saat ini. Selain solusi, apakah ada hal lain yang Pak Enal akan sampaikan? Saya juga ingin mengetahui penyebab mengapa saya ditegur oleh kepala sekolah. Tahu sendiri kan selama ini saya guru yang tidak pernah ditegur oleh kepala sekolah. Ya. Pak Enal, menurut Bapak, kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilan diskusi kita hari ini? Iya nih Pak, menurut saya sih ukuran keberhasilan diskusi siang ini adalah saya bisa merencanakan solusi tepat terkait permasalahan saya saat ini. Kalau begitu, dapatkah Pak Enal menceritakan permasalahan yang terjadi dan bagaimana perasaan Pak Enal terkait permasalahan ini? Jadi begini Pak, kemarin saya dengan Ibu Cahaya lagi diskusi Ya. menyamakan perangkat pembelajaran dari HEP, pemetaan, program semester, program tahunan, dan RPP. Setelah saya diskusi menyamakan perangkat pembelajaran, saat kemarin siang jelang saya pulang dari sekolah, saya diundang oleh ibu kepala sekolah. Lalu saya ditegur oleh ibu kepala sekolah terkait hasil penyamaan perangkat pembelajaran tersebut. Saya pun bingung Pak, kenapa saya ditegur oleh ibu kepala sekolah? Oh iya Pak Enal, kalau boleh tahu apa yang Pak Enal lakukan dengan Ibu Cahaya sebelum Pak Enal ditegur oleh kepala sekolah? Ya itu, kami menyamakan perangkat pembelajaran. Kan selama ini memang kami selalu menyamakan perangkat pembelajaran sebelum dilakukan supervisi. Menjaga jangan sampai ada yang tidak lengkap dan kami sedikit ada perbedaan pada penyusunan RPP. Ya. Wah, hebat nih Pak Enal. Pak Enal sangat inovatif. Pak Enal dapat menyamakan perangkat pembelajaran mengajarnya dan memiliki perangkat pengajaran yang lengkap. Jadi Pak Enal itu menyamakan persepsi ya terkait perangkat pembelajaran. Jadi kompak ya antara kelas 5A dengan 5B. Selanjutnya bagaimana tanggapan Ibu Cahaya melihat perbedaan RPP tersebut? Ibu Cahaya saat itu tampaknya keberatan Pak Romi dengan cara yang saya lakukan. Oh, begitu ya Pak Enal. Lalu, apa yang Bapak lakukan saat itu? Saya sih berusaha menjelaskan bahwa saya masih menggunakan RPP yang berlembar-lembar itu agar saya lebih memahami dan lebih merincikan apa yang menjadi poin-poin dalam RPP. Dan
saya merasa sama saja kok antara RPP yang satu lembar dan RPP yang berlembar-lembar itu. Berarti Pak Enal mempertahankan pendapat Pak Enal ya. Lalu bagaimana tanggapan Ibu Cahaya dengan penjelasan Pak Enal? Ibu Cahaya memang tampak tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya jadi bingung, Pak, di mana letak kesalahan saya? Kira-kira menurut Pak Enal, apa yang membuat Ibu Cahaya itu keberatan dan tersinggung sampai-sampai melaporkan ini kepada kepala sekolah? Waktu itu, Ibu Cahaya ingin saya tetap menggunakan RPP satu lembar. Padahal, saya sudah membuat RPP berlembar-lembar ini sudah lama. Dan bagi saya, ini sangat membuat saya lebih detail dalam mengajar. Menurut saya, selama saya mengacu pada kurikulum, sah-sah saja kan saya menggunakan RPP ini? Kira-kira Pak Enal menyampaikan pendapat tersebut, apakah sudah menggunakan bahasa yang sopan? Maaf nih Pak, memang saya belum melakukan itu Pak. Waktu itu, memang agak sedikit emosi. Saya berbicara agak keras karena saya hanya ingin mempertahankan apa yang menjadi pendapat saya. Baiklah Pak Enal, kalau saya melihat sih, jadi permasalahan Pak Enal ini dengan Ibu Cahaya, sebenarnya Ibu Cahaya tidak menginginkan Pak Enal menggunakan RPP yang berlembar-lembar dan menginginkan menggunakan RPP yang satu lembar agar sama-sama ya dengan Ibu Cahaya. Dan seingat saya sih, ini kan sudah menjadi kesepakatan awal kita pada saat rapat bersama bulan lalu. Sedangkan Pak Enal sendiri menggunakan RPP yang berlembar-lembar, yang penting mengacu pada kurikulum supaya lebih merincikan poin-poin yang ada dalam RPP tersebut. Begitu ya kira-kira ya Pak Enal ya? Iya Pak, begitu, benar sekali. Sebenarnya Pak Enal lebih senang RPP yang berlembar-lembar atau yang satu lembar? Kalau saya sih sukanya menggunakan yang berlembar-lembar Pak. Mengapa Pak Enal lebih suka dengan model RPP itu? Karena saya melihat saya lebih siap mengajar, lebih nyaman dan lebih paham apa saja dengan komponen-komponen yang ada. Terus adakah hambatan Pak Enal menggunakan RPP satu lembar itu? Biasanya saat saya menggunakan RPP satu lembar, saya merasa lebih tidak lengkap komponen-komponennya karena sudah terbiasa dengan RPP yang saya buat Iya. selama ini dan semacam tidak bisa berinovasi dalam pembelajaran. Walaupun itu sebenarnya bisa sih saya explore lebih banyak. Ya. Iya sih Pak, memang betul. Terkadang kita sudah terbiasa melakukan hal yang menjadi kebiasaan kita. Ketika kita melakukan hal yang baru, atau yang tidak biasanya, terkadang kita merasa kurang nyaman. Jadi Pak Enal tidak menggunakan RPP satu lembar, kemudian menggunakan RPP berlembar-lembar. Adakah hambatan yang Pak Enal rasakan ketika menyusun RPP yang berlembar-lembar itu? Ada sih Pak. Biasanya saat saya membuat RPP berlembar-lembar, itu selain membutuhkan waktu agak lama sih, karena komponen-komponennya yang begitu banyak. Iya, jadi peran RPP satu lembar sangat penting juga ya Pak ya, jika melihat penggunaan efisiensi waktu dalam menyelesaikannya. Iya Pak. Oh iya, dari permasalahan yang dihadapi Pak Enal, kira-kira Pak Enal punya solusi nggak untuk memperbaiki keadaan permasalahan Pak Enal ini? Ada sih Pak. Saya akan kembali menggunakan RPP satu lembar. Iya. Sesuai saran Ibu Cahaya yang juga sudah menjadi kesepakatan kita di bulan lalu. Ada lagi Pak Enal yang lainnya? Ada Pak. Saya akan tetap menggunakan RPP berlembar-lembar ini sebagai referensi saja, karena sudah selesai saya susun. Ya. Kira-kira ada nggak Pak solusi yang bisa mengakomodir
keinginan Ibu Cahaya dengan metode yang Pak Enal lakukan selama ini, dengan tidak menggunakan RPP 1 lembar, tetapi menggunakan RPP berlembar-lembar? Sepertinya saya akan menggunakan RPP 1 lembar. Dan RPP berlembar-lembar yang saya buat itu tinggal mengeditnya saja. Nampaknya tinggal saya ubah sedikit saja karena poin-poinnya sudah ada di dalam RPP yang berlembar-lembar ini. Dari solusi-solusi yang Pak Enal telah sampaikan, kira-kira apa saja sih konsekuensi yang sudah Pak Enal pertimbangkan? Ada sih Pak, jika saya hanya menggunakan RPP 1 lembar. Ya. Karena di RPP 1 lembar ini, kita sudah diberi kemudahan dalam menyusunnya. Ya. Lebih simpel dan tidak memakan waktu lebih banyak. Tetapi jika kita melihat sebenarnya, ini bukan RPP 1 lembar. Ya. Namun kita diberi kemudahan dalam mensimpelkan isinya, yang tidak perlu menyajikan poin-poin secara terperinci. Ya. Kemudian solusi selanjutnya itu bagaimana konsekuensinya? Saya bisa tetap menggunakan RPP berlembar-lembar untuk memperkaya pengetahuan pemahaman saya tentang RPP. Ya. Dan tetap menggunakan RPP 1 lembar sesuai saran Ibu Cahaya. Dan yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama. Oh iya, baik. Bagus sekali ya solusinya dan konsekuensinya. Semangat ya Pak Enal. Kira-kira berapa tingkat keberhasilan dari solusi-solusi Pak Enal yang sudah jelaskan tadi? Kalau menurut saya sih, solusi yang baru saja saya jelaskan akan berhasil 99,9%. Jadi solusinya Pak Enal itu adalah tetap menggunakan RPP yang berlembar-lembar untuk memperkaya pengetahuan. Terus tetap menggunakan juga RPP 1 lembar sebagai acuan pembelajaran sesuai dengan saran Ibu Cahaya dan kesepakatan kita bersama. Baik Pak Enal, kalau boleh tahu, apa saja sih langkah-langkah yang Pak Enal akan lakukan sesuai dengan solusi ini? Langkah pertama yang akan saya lakukan, menemui kepala sekolah untuk mengkonsultasikan solusi yang akan saya lakukan. Saya akan menyatukan visi dengan kepala sekolah sehingga kompak saat menemui Ibu Cahaya. Ya. Langkah kedua, bersama dengan kepala sekolah akan menemui Ibu Cahaya. Dan langkah ketiga, saya akan terlebih dahulu meminta maaf kepada Ibu Cahaya atas kekeliruan saya saat ini. Untuk selanjutnya, saya akan mendiskusikan tentang penggunaan RPP 1 lembar ini. Baik. Jadi, seberapa yakin nih Pak Enal dengan rencananya? Kira-kira berhasilkah? Lalu bagaimana saat diskusi dengan Ibu Cahaya nih? Pak Enal mengalami hambatan-hambatan. Misalnya, Ibu Cahaya masih marah dan tidak setuju dengan penjelasan Pak Enal. Apa yang Pak Enal akan lakukan? Saya sih yakin seyakin-yakinnya rencana ini akan berhasil. Dengan bahasa yang sopan dan santun, tetap merendah, saya akan tetap meyakinkan kepada Ibu Cahaya dan tentunya tidak menyinggung lagi perasaan Ibu Cahaya. Hebat ya Pak Enal ya. Saya mendoakan dan mensupport rencana baik Pak Enal ini. Semoga berhasil dan sesuai dengan harapan. Terima kasih Pak Romi. Baik. Oh ya Pak Enal, apa yang Bapak simpulkan dari diskusi kita kali ini? Ternyata setelah saya menyadari perbuatan saya telah keliru terhadap Ibu Cahaya, sehingga beliau tersinggung dengan ucapan saya. Solusi pemecahannya ternyata mudah ya Pak. Iya. Sebenarnya dengan mengikuti saran Ibu Cahaya dan kembali komitmen dengan kesepakatan bersama tentang penggunaan RPP 1 lembar serta memodifikasi antara penggunaan RPP berlembar-lembar dan menggunakan RPP 1 lembar guna pemahaman lebih mendalam terkait RPP. Oh iya. Alhamdulillah akhirnya Pak Enal bisa menyimpulkan hasil diskusi kita kali ini.
Lalu saya ingin tahu lagi nih Pak Enal, komitmen apa yang Pak Enal akan lakukan untuk dapat berdiskusi dengan Ibu Cahaya? Saya meminta bantuan Pak Romi ya, Siap. untuk mengingatkan saya, dan saya juga akan meminta bantuan Ibu Kepala Sekolah untuk menemani saya menemui Ibu Cahaya. Untuk selanjutnya, kapan kira-kira Pak Enal menindaklanjuti diskusi kita hari ini? Insya Allah Pak, setelah saya menemui Ibu Cahaya. Wah, semangat ya Pak Enal ya. Pokoknya sukses. Baik Pak Romi, terima kasih banyak ya atas waktunya sudah memberikan saran kepada saya. Sama-sama Pak Enal. Akhirnya setelah Pak Enal difasilitasi oleh Ibu Kepala Sekolah, Pak Enal bertemu dengan Ibu Cahaya di sekolah. Dan Ibu Cahaya pun telah memaafkan kekeliruan dari Pak Enal. Dan kabar baiknya nih, solusi yang Pak Enal paparkan itu telah diterima baik oleh Ibu Cahaya. Terima kasih, sampai jumpa.